Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah dengan NIM 208205088 dari kelas akuntansi syariah 4C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran biaya operasional guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatun Nisa. Baik, langsung saja. Yang pertama, anggaran biaya operasional adalah anggaran semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama kegiatan operasi perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Menurut Rudianto, anggaran biaya operasional adalah semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Secara umum, anggaran biaya operasional dibagi menjadi dua, yaitu ada anggaran biaya pemasaran dan ada anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya pemasaran adalah anggaran semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Pada dasarnya, biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan produk perusahaan sejak dari gudang perusahaan hingga ke tangan konsumen. Macam-macam anggaran biaya pemasaran ada banyak sekali, diantaranya gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya iklan, biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor, biaya listrik, biaya depresiasi kantor pemasaran, dan masih banyak biaya-biaya yang lainnya. Sebagian biaya pemasaran itu bersifat tetap jumlahnya pada setiap periode waktu, dan sebagian lagi bersifat fluktuatif sesuai dengan volume aktivitas. Karena itu, di dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Kita langsung saja ke contoh soal atau ilustrasi. Di sini ya ada soal PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2019, kantor pemasaran perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2020. Untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan tersebut, dalam mencapai tujuannya, bagian pemasaran perusahaan dikepalai oleh seorang manajer pemasaran, dibantu oleh 4 orang staf pemasaran, 2 orang penyelia wiraniaga, dan 12 orang wiraniaga serta 2 orang karyawan serba-serbi. Rencana kerja kantor pemasaran PT Tintamas adalah sebagai berikut. Yang pertama, volume penjualan itu mencapai 1.500.000 unit. Kemudian setiap 10 unit pulpen dikemas dalam satu kotak. Jadi dalam satu kotak itu isinya 10 pulpen ya teman-teman. Selanjutnya, untuk komisi penjualan, per kotaknya itu untuk wiraniaga Rp1.000 dan Rp300 untuk penyelia wiraniaga, serta untuk komisi yang akan didapat oleh manajer pemasaran adalah sebesar 200 per kotak. Selanjutnya teman-teman bisa melihat untuk beberapa rencana kerja kantor pemasaran PT Tintamas untuk poin 2 hingga poin terakhir. Berikut ini contoh tabel anggaran pemasaran per tahun. Bisa kita lihat ya, untuk biaya tetap gaji dan komisi manajer pemasaran adalah sebesar 36 juta, biaya variabelnya 30 juta, totalnya biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 66 juta. Untuk gaji staf pemasaran, biaya tetapnya 72 juta, dan biaya variabelnya itu tidak termasuk, hasilnya 72 juta. Begitu pula untuk selanjutnya hingga kita peroleh untuk biaya tetapnya yaitu Rp292 juta dan untuk biaya variabelnya itu Rp613 juta 800.000 dan untuk totalnya yaitu anggaran pemasaran per tahun 2020 adalah sebesar Rp906 juta. Selanjutnya, menyusun anggaran pemasaran bulanan. Untuk menyusun anggaran pemasaran bulanan, perusahaan hanya perlu melihat alokasi biaya tetap dan anggaran pemasaran variabel. Karena biaya pemasaran tetap tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas penjualan, maka anggaran biaya tetap tahunan langsung dibagi dengan 12 bulan. Sedangkan anggaran biaya pemasaran variabel dipengaruhi langsung oleh volume penjualan produk atau aktivitas lainnya pada bulan tertentu, maka alokasinya didasarkan pada volume penjualan aktivitas pada bulan tersebut. Dari soal yang tadi, alokasi penjualan produk dilakukan secara merata sepanjang tahun. Maka anggaran biaya pemasaran perusahaan dibagi secara merata pada setiap tahun. Gaji dan komisi manajer pemasaran dianggarkan sebesar 66 juta yang terdiri dari
biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya yaitu sebesar 36 juta, sedangkan biaya variabel sudah kita ketahui bahwa besarannya yaitu 30 juta. Jadi biaya tetap 36 juta yang tadi dibagi dengan 12 bulan. 12 bulan itu dari mana? Dari yang tadi 1 tahun. Kemudian dibagi 12 bulan itu hasilnya 3 juta. Kemudian untuk biaya variabelnya juga kita bagi dengan 12 yaitu 30 juta dibagi dengan 12 bulan hasilnya itu 2.500.000 rupiah. Nah, tadi kan yang awal 3 juta, kemudian ditambah dengan 2.500.000 untuk biaya variabelnya. Jadi totalnya yaitu 5.500.000 per bulan. Setelah semua jenis biaya pemasaran dihitung dengan cara yang sama untuk gaji staf pemasaran, gaji dan komisi penyedia bea niaga hingga biaya-biaya yang lainnya menggunakan cara yang sama ya teman-teman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah semuanya dihitung mulai dari gaji dan komisi manajer maupun biaya-biaya yang lainnya, maka akan menghasilkan biaya pemasaran pada bulan Januari sebesar Rp75.500.000. Demikian pula dengan bulan-bulan berikutnya. Untuk triwulan kedua, biaya bulanan tersebut dikalikan dengan 3 bulan. Demikian pula untuk triwulan ketiga dan keempat, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan anggaran biaya pemasaran total untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp906 juta. Kemudian yang kedua, selain adanya biaya pemasaran, dalam biaya operasional ini ada juga yang namanya biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Aktivitas administrasi dan umum mencakup keseluruhan aktivitas umum perusahaan di luar aktivitas produksi dan pemasaran. Selanjutnya, mengenai menyusun anggaran biaya administrasi dan umum per tahun. Soalnya, PT Tintamas, sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Pada bulan November 2019, kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2020 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kemudian, pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah yang pertama, gaji 4 staf administrasi sebesar 96 juta, gaji 2 manajer sebesar 72 juta dalam 1 tahun ya teman-teman, gaji direktur sebesar 84 juta, biaya sewa kendaraan 36 juta, biaya urusan hukum sebesar 24 juta, biaya korespondensi sebesar 6 juta, biaya telepon sebesar 12 juta, biaya listrik 18 juta, biaya alat tulis dan cetak sebesar 12 juta, biaya depresiasi gedung kantor sebesar 15 juta, biaya depresiasi kendaraan 24 juta, dan macam-macam biaya administrasi lainnya sebesar 9 juta rupiah. Kemudian, untuk tahun 2020, perusahaan menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perubahan tersebut mencakup beberapa hal, di antaranya adanya kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%, kenaikan gaji manajer sebesar 20%, dan kenaikan gaji direktur sebesar 15%. Kemudian, perusahaan merencanakan akan merekrut 2 orang staf administrasi baru dengan gaji per bulan sebesar Rp1.500.000 per orang. Tarif listrik pada tahun 2020 akan diperkirakan naik sebesar 20%. Kemudian untuk biaya-biaya yang lainnya diperkirakan tidak berubah. Oke, berdasarkan data dan keterangan yang telah kita bahas sebelumnya, maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, gaji 4 orang staf administrasi kan direncanakan naik sebesar 20%. Maka anggaran biaya gaji untuk 4 orang staf ini adalah sebesar 96 juta dikali dengan 120%. Hasilnya itu 115.200.000 rupiah. Kemudian adanya rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan 1.500.000 rupiah. Totalnya berarti 2 dikali 12 bulan dikali dengan 1.500.000 rupiah. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 36 juta ribu rupiah. Oleh karena itu, total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2020 adalah sebesar 151.200.000 rupiah. Untuk gaji manajer direncanakan akan naik sebesar 15%. Maka untuk anggaran tahun 2020 adalah sebesar 72 juta dikali dengan 120%. Hasilnya 84.400.000 rupiah. Untuk gaji direktur naikkan 15% pada tahun 2020, maka akan dianggarkan sebesar 84 juta itu dikali dengan 115%, hasilnya 96 juta.
Biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%, maka untuk biaya listrik dianggarkan untuk tahun 2020 adalah sebesar 18 juta dikali 120%. Hasilnya yaitu Rp21.600.000. Karena biaya-biaya yang lainnya itu tidak berubah jumlahnya, maka total biaya administrasi dan umum yang dianggarkan untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp469.800.000. Berikut ringkasan dari anggaran biaya administrasi dan umum pada tahun 2020. Bisa kita lihat ya, untuk gaji staf administrasi sebesar Rp150.200.000 hingga ke bawah. Totalnya itu Rp469.800.000. Selanjutnya, gimana sih cara menyusun anggaran administrasi dan umum per bulan? Biaya administrasi dan umum cenderung memiliki sifat yang tetap ya teman-teman, sehingga relatif tidak dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu, biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan, kecuali terdapat rencana kerja yang khusus pada bulan tertentu, seperti adanya pemesanan yang yang tak terduga gitu. Kemudian, dalam kasus PT Tinta Mas yang telah kita bahas sebelumnya, anggaran biaya administrasi dan umum tahunan akan kita bagi guna untuk menyusun anggaran administrasi umum per bulan. Jadi, tadi kan totalnya untuk total dari gaji staf administrasi yang di atas tadi kan Rp151.200.000 dalam 1 tahun. Nah, untuk mencari anggaran administrasi per bulannya gitu, kita tinggal bagi aja dengan 12 bulan. Rp151.200.000 dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya yaitu Rp12.600.000 per bulan. Begitu pula dengan menghitung gaji manajer, gaji direktur, biaya sewa kendaraan, hingga macam-macam biaya lainnya. Setelah semua jenis biaya administrasi dan umum dihitung dengan cara yang sama ya teman-teman, maka akan menghasilkan biaya administrasi dan umum pada bulan Januari sebesar Rp39.500.000. Demikian pula dengan bulan-bulan berikutnya, Februari, Maret, hingga Desember. Berikut ini tabel menyusun anggaran administrasi dan umum per bulan. Bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk bulan Januari itu kan Rp12.600.000 untuk gaji staf administrasi. Begitu pula dengan bulan-bulan selanjutnya. Gaji manajer Rp7.200.000 per bulan untuk bulan Januari, Februari, hingga Desember. Gaji direktur Rp8.050.000. Bisa kita lihat kan? Terus pada akhirnya akan menghasilkan jumlah anggaran administrasi dan umum per bulan yaitu sebesar Rp39.150.000. Untuk triwulan kedua, biaya bulanan tersebut dikalikan dengan 3 bulan. Demikian pula untuk triwulan ketiga dan keempat. Triwulan itu artinya 3 bulan ya teman-teman. Jadi untuk meringkas, tinggal kita kalikan 3 bulan aja gitu. Sehingga akhirnya akan menghasilkan anggaran biaya administrasi dan umum total untuk tahun 2020 adalah sebesar Rp469.800.000. Baik teman-teman, mungkin cukup di sini saja pembahasan dari saya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin diskusi, boleh di kolom komentar atau japri aja ke Instagram saya di @oip, nanti saya tulis di deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kelebihan datangnya hanya milik Allah dan hanya kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.